Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sekarang saatnya kita bincang-bincang santai dengan topik bagaimana mendapatkan beasiswa untuk studi ke luar negeri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berhasil bergabung dalam acara live bincang-bincang santai ini. Telah hadir bersama kita dua orang tamu. Yang pertama adalah teman kita, seorang guru yang sekarang sedang menempuh S2 di Monash University, Melbourne, Australia. Dan yang kedua adalah teman kita juga, seorang guru yang sedang menempuh S2 di Manchester University, Inggris. Keduanya mendapatkan beasiswa dari LPDP. Mari kita sama-sama simak untuk mendapatkan inspirasi. Diskusi ini akan dilanjutkan dengan segmen tanya-jawab. Dan mulai sekarang, teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan untuk dikirim melalui WhatsApp, direct message, ataupun Twitter. Untuk yang pertama, saya undang dari Monash University, Melbourne, Australia, Ibu Kartika Sari, untuk memberikan overview. Silakan. Terima kasih Pak Fatur atas kesempatan yang diberikan kepada saya di malam yang cukup dingin ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru SMA dari berbagai daerah di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari Dewi. Saya biasa dipanggil Bu Kartika atau Bu Dewi, sama aja ya. Saya adalah seorang PNS guru di SMP Negeri 7 Jember, Jawa Timur. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Malang, biasa disingkat UM ya, atau dulunya IKIP. Dulunya, sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Malang. Lulus tahun 2009. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 saya, lalu saya bekerja selama 1 tahun kalau nggak salah ya, kurang lebih di English First IF Surabaya, lalu pindah ke IF Jember pada tahun 2010. Lalu di tahun 2011, alhamdulillah saya diterima sebagai PNS guru di Jember. Semenjak saat itu sampai sekarang, saya mengabdi sebagai guru di Kabupaten Jember. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya S2 di Monash University, Australia. Jadi saat ini sampai tahun 2021 saya tinggal di Melbourne, Victoria, Australia, karena saya mengambil S2 dengan durasi 2 tahun. Baik, saya mau cerita singkat dulu ya. Asal muasal mengapa saya memilih kuliah di Australia, karena saya sudah berkeluarga, jadi keputusan untuk kuliah di luar negeri tidak bisa diputuskan oleh saya sendiri. Jadi setelah berembuk dengan suami, kami memilih negara Australia sebagai negara yang terbaik untuk kondisi saya, karena saya memiliki anak juga, karena Australia secara geografis dekat, jadi ketika libur semester saya bisa pulang, atau keluarga saya juga bisa mengunjungi saya. Itu alasan yang pertama yang terkuat. Nah, alasan yang kedua, dikarenakan saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, Australia memiliki salah satu universitas dengan kualitas pendidikan yang terbaik skala dunia ya, dan memiliki expert-expert di bidang pendidikan yang juga terbaik ada di Australia. Dan riset-riset tentang pendidikan di Australia sudah diakui dunia, itu alasan yang selanjutnya. Lalu setelah saya mantap memilih negara Australia, saya melakukan riset kira-kira di universitas mana saya akan belajar. Saat itu saya mendaftar di 3 universitas yang berbeda. Ya, waktu itu pilihan saya Monash University, University of Sydney, dan University of Adelaide. Waktu itu saya mendaftar tiga-tiganya ke universitas tersebut dan alhamdulillah tiga-tiganya saya diterima. Karena itu saya waktu itu agak bingung juga, karena diterima tiga-tiganya, maka saya harus memutuskan akan melanjutkan kuliah di mana. Setelah melakukan riset,
Saya mempertimbangkan Monash ya, karena selain letaknya di Melbourne, Melbourne adalah salah satu the most livable city in the world. Jadi saya waktu itu sangat tertarik sekali, saya ingin sekali tinggal di Melbourne. Dan juga alasan yang kedua karena fakultas pendidikan yang dimiliki oleh Monash, dia QS ranking nomor 1 di Australia, Faculty of Education-nya, dan nomor 12 di dunia berdasarkan QS ranking. Nah, itu juga salah satu pertimbangan saya, kenapa saya memilih Monash University sebagai universitas yang akan saya pilih untuk studi ya, melanjutkan studi saya. Lalu setelah saya mantap memilih Monash, langkah selanjutnya adalah memilih jurusan. Nah, memilih jurusan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dalam waktu singkat ya. Butuh banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan sebelum kita memilih jurusan apa yang akan kita pilih. Karena di luar negeri biasanya jurusannya itu lebih spesifik penjurusannya. Pada saat itu, selain saya melakukan riset jurusan yang sesuai dengan background saya sebagai seorang pendidik, waktu itu saya juga berkonsultasi dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Karena saya bekerja di bawah Pemda, maka BKD saat itu juga menginginkan agar saya mengambil jurusan sesuai dengan kebutuhan daerah. Waktu itu saya bingung antara Master of Education dan Master of TESOL ya. Kalau Master of Education dia lebih belajar tentang pendidikan secara umum. Sedangkan kalau Master of TESOL itu lebih spesifik. Teaching English to Speaker of Other Languages lebih menggambarkan profesi saya sebagai guru dan juga trainer. Nah, setelah berdiskusi dengan BKD, pada saat itu BKD Jember, karena saya salah satu PNS, bisa dibilang PNS pertama di Jember yang berhasil meraih beasiswa ke luar negeri, maka ekspektasi mereka terhadap saya lumayan tinggi ya. Mereka mengharapkan ketika saya pulang ke kabupaten, saya benar-benar bisa melanjutkan program-program yang sudah saya lakukan di daerah. Selain saya juga kolaborasi, ikut aktif di program pusat, saya juga memiliki beberapa program di daerah dan harapannya saya bisa melanjutkan program tersebut untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Jember utamanya ya. Jadi waktu itu setelah berdiskusi dengan pejabat setempat, akhirnya diputuskan bahwa lebih lebih preferen saya mengambil jurusan Master of TESOL. Jadi akhirnya saya memilih jurusan Master of TESOL di Monash University. Itu waktu itu tahun 2018 saya mendaftar beasiswa. Lalu selanjutnya, saya di sini sudah sekitar 1 tahun. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dari teman-teman, saya akan sedikit berbagi karena di sini saya sudah 1 tahun ya, fasilitas-fasilitas apa saja yang saya dapatkan di sini sebagai mahasiswa S2 International Students di Australia. Fasilitas yang pertama yang amat sangat saya amaze sekali ya, adalah kita sebagai student, kita akan mendapatkan unlimited access to updated resources. Jadi kartu mahasiswa saya itu bisa dibilang kartu sakti ya. Jadi dengan menjadi mahasiswa di sini, saya mendapatkan akses ke jurnal-jurnal internasional yang berkualitas tinggi, Q1, Q2, yang mungkin akan sulit didapatkan ketika saya bukan mahasiswa. Bahkan jurnal-jurnal yang tidak bisa diakses dengan Google Scholar bisa saya akses di sini. Jurnal-jurnal yang terbaru, yang baru rilis 1 bulan, yang baru rilis update, itu amat sangat mudah saya mendapatkan dengan student card saya ya. Jadi itu amat sangat membantu ketika saya akan menulis, menyelesaikan tugas, atau menulis artikel. Ya, jadi amat sangat updated informasinya. Ribuan jurnal, buku, bisa dibilang apapun bisa saya akses di sini. Kalaupun misalnya buku tersebut langka, maka saya bisa mengajukan request untuk mendapatkan buku atau resource yang saya inginkan. Itu adalah fasilitas yang luar biasa yang saya dapatkan. Lalu yang kedua, tenaga pengajar yang berpengalaman dan bertaraf internasional. Saya sangat menghargai dosen-dosen saya yang sudah expert
di bidangnya. Jadi ketika kita belajar sudah tidak lagi berbicara tentang umum, tetapi berbicara secara detail. Dan dosen-dosen di sini saya rasa hubungannya seperti teman ya, like a friends. Jadi dan mereka juga bisa dihubungi kapanpun dan sangat terbuka. Dan itu yang membuat saya merasa belajarnya lebih nyaman dan termotivasi. Jadi saya dapat belajar dengan dosen-dosen yang berkualitas, yang sudah melalang buana di dunia internasional. Lalu yang ketiga adalah saya mendapatkan sebuah multicultural community, baik di dalam maupun di luar kelas ya. Di dalam kelas ketika pembelajaran tentu saja, di luar kelas ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti ikut klub, atau ikut kegiatan outdoor, indoor activities, extracurricular activities. Ya meskipun saat ini COVID ya tidak bisa, tapi saya sempat merasakan secara selama 1 semester. Jadi saya berteman dengan berbagai mahasiswa internasional baik dari Australia sendiri, dari Cina, dari Jepang, Korea, kalau dari Asia, India sebagian besar ya, dari Rusia, Kolombia, ya. Jadi teman-teman kita beragam sekali, sehingga ketika kita menghadapi suatu permasalahan, itu akan membuka mata kita, membuat kita open minded, memandang suatu permasalahan dalam dunia pendidikan dari berbagai sisi, dari berbagai point of view. Nah, itu yang juga membuat saya sadar bahwa oh ya ternyata banyak nih yang saya nggak tahu ya. Ternyata sedikit sekali yang saya tahu setelah berteman dengan berbagai student dari berbagai dunia, dari Kanada juga saya pernah punya teman juga dari Kanada. Jadi membuka insight kita dan membuat kita lebih open minded dan lebih humble, lebih sederhana, lebih rendah, bukan rendah diri ya, kayak humble. Ya. Oke, lalu yang keempat juga fasilitas yang didapatkan adalah mendapatkan kesempatan untuk melakukan internship di perusahaan-perusahaan berskala dunia seperti Microsoft, Google, dan perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan universitas kami. Lalu yang kelima, yang selanjutnya adalah saya mendapatkan akses untuk menerbitkan artikel di jurnal yang reputasinya sudah bertaraf internasional. Seperti yang teman-teman tahu ya, ketahui, menerbitkan artikel di sebuah jurnal itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau hanya menulis artikel dipresentasikan di sebuah seminar, lalu diterbitkan di Prosidik, mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu sulit ya, itu teman-teman mungkin nggak mudah tapi juga nggak sulit. Tapi kalau menerbitkan sebuah artikel di jurnal internasional itu sebuah tantangan ya, tidak mudah. Tetapi dengan berkuliah di luar negeri, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa publish di Scopus Index Journal. Salah satu caranya adalah dengan approach ke dosen kita. Kita mendekat ke salah satu dosen. Nah, kalau kita memang berkualitas, tulisan kita bagus, kita bisa berkolaborasi dengan beliau, ya, atau meminta bantuan beliau untuk menjadi supervisi kita, sehingga beliau akan melihat dan memperbaiki revisi naskah kita, sehingga naskah kita qualified untuk bisa dikirim ke reviewer untuk selanjutnya bisa diterbitkan di jurnal internasional. Oke. Dan yang keenam adalah tentu saja karena kita tinggal di lingkungan English speaking country, we will get like huge exposure of English karena setiap hari kita berbahasa Inggris, ke pasar berbahasa Inggris, di kampus berbahasa Inggris, dan menulis, membaca, listening. Jadi karena setiap hari kita menggunakannya, maka otomatis akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, tapi tidak hanya bahasa, tetapi the culture as well. Not only the language, but we can also understand the culture. Ya. Lalu ada kesempatan untuk jalan-jalan ke spot-spot yang keren, bisa upload di IG atau hanya untuk data pribadi kita, ya.
Dan juga yang terakhir, mendapat kesempatan untuk membangun network, building network ya, untuk masa depan kita. Karena tadi kan saya sudah cerita, teman kita dari seluruh dunia, dan dosen kita juga sudah bertaraf internasional ya kualifikasinya. Jadi dengan berkuliah di luar negeri, dengan sendirinya, dengan tidak sengaja, kita membangun international network untuk masa depan kita sendiri. Jika kita ingin melanjutkan studi S3, ataupun untuk melanjutkan bekerja ya, saya rasa kita bisa mendapat rekomendasi, surat rekomendasi yang berkualitas. Tapi karena saya PNS, tentu saja saya harus kembali ke daerah saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa cukup. Mungkin selanjutnya lanjutkan dengan Ibu Setri. Terima kasih Pak Fatur. Oke, terima kasih Ibu Kartika Sari, sangat inspiratif. Yang kedua, saya undang dari Manchester University, Inggris, Ibu Septriani. Silahkan Ibu Septri. Baik, terima kasih kepada Pak Fatur atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fatur, Bu Kartika, dan teman-teman guru di Indonesia. Hello and greeting from Manchester. Saya yakin di Indonesia ini sudah cukup malam ya. Meanwhile, in the UK, it is still around 2 p.m. in the afternoon, jadi kami masih sore. Dan sebelum ke introduction, saya ingin cerita sedikit tentang fakta unik perbedaan waktu antara Indonesia dengan UK. Saat ini UK sedang summer atau musim panas, dan kami mengenal ada yang disebut dengan istilah BST, British Summer Time. Jadi misalnya jam 2 British Summer Time. Nah, perbedaan waktunya dengan Indonesia, especially the Western Indonesian Time atau waktu Indonesia Barat, itu adalah 6 jam. Tapi ini tidak terjadi sepanjang tahun. Di winter, perbedaan waktunya menjadi 7 jam, jadi mundur 1 jam. Oke, itu intermezzo saja. Baik, let's get started. Nama saya Septriani, biasa dipanggil Septri. Jadi nama saya hanya satu kata saja, dan awal-awal kedatangan saya di UK, saya cukup kena masalah ya dalam tanda kutip ketika mau buka bank account dan beberapa hal lainnya, karena di sini orang biasanya namanya minimal 2 kata. Jadi ada first name, ada ada last name. Sementara saya hanya satu kata, sehingga di UK saya dikenal dengan nama Septriani. Both my first name and my last name are the same. Saya berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, namun kemudian dari tahun 2003 saya pindah ke Lampung untuk studi dan kemudian menetap di Lampung sampai saat ini. Profesi saya sama seperti Ibu Kartika dan teman-teman sekalian yang ada di forum ini, yaitu sebagai seorang English teacher. Saya mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah negeri di Bandar Lampung, tepatnya di SMP Negeri 28 Bandar Lampung. S1 saya di Universitas Lampung, di Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya lulus di tahun 2008. Disinilah awal berkuliah di Unila inilah awal munculnya keinginan saya untuk bisa studi lanjut ke luar negeri. Jadi waktu itu kami dapat banyak sekali cerita-cerita betapa kerennya, betapa luar biasanya berkuliah ke luar negeri dari dosen-dosen kami yang kuliah S2, S3 di Australia, di Inggris, dan lain-lain. Jadi keinginan itu tumbuh sejak zaman kuliah tersebut. Nah, seperti saya sebutkan tadi, saya lulus S1 itu tahun 2008 pertengahan, dan di tahun yang sama, beberapa bulan setelah saya wisuda, ada perekrutan calon pegawai negeri sipil daerah Kota Bandar Lampung, dan saya memberanikan diri untuk ikut seleksi. Alhamdulillah, saya lulus dan ditempatkan di SMP Negeri 28 Bandar Lampung, di mana saya bertugas sampai saat ini.
Kemudian di waktu yang hampir bersamaan, saya juga lulus seleksi guru di sebuah kursus bahasa Inggris di Bandar Lampung, yaitu LBP Pilia Bandar Lampung. Jadi sejak awal 2009 itu saya menjalani profesi saya sebagai seorang guru di sekolah negeri, CPNS, kemudian PNS. Di tahun berikutnya mengajar pagi hari sampai siang ya, jam 2 jam 3 di sekolah negeri, kemudian setelah itu lanjut sampai jam 9 malam di kursus bahasa Inggris. Nah, ini saya jalani sampai kira-kira tahun 2014. Namun di tahun 2014 itu, saat itu posisinya saya sedang punya baby, dan saya mulai kesulitan untuk manage waktu saya antara ngajar sekolah negeri, ngajar juga di kursusan, kemudian mengurus keluarga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari ngajar kursus dan fokus ngajar di sekolah dan mengasuh anak saya dan mengatur keluarga. Nah, rupanya saat itu saya begitu enjoy menjadi seorang mamah muda. Saya punya semacam belief, semacam keinginan untuk mewujudkan suatu cara mendidik anak terhadap baby yang saya punya. Dan rupanya ini menjadi awal memudarnya keinginan saya untuk berkuliah lanjut ke luar negeri. Jadi pelan-pelan saya merasa bahwa saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan selama ini. Saya mempunyai pekerjaan yang tetap, saya mempunyai keluarga, saya mempunyai anak. Sehingga bahkan keinginan saya untuk S2 bahkan di dalam negeri, karena tahun 2014 itu kalau saya nggak salah Unila sudah ada program magister pendidikan bahasa Inggris ya, tetapi keinginan saya untuk S2 itu sudah katakanlah hampir pudar. Nah, namun alhamdulillah sekitar 2 tahun setelah itu ya, di November ya kalau nggak salah 2015, terjadi suatu peristiwa yang menjadi titik balik lagi buat saya, yang mengembalikan semangat saya untuk belajar. Jadi setelah di tahun 2015 itu ada UKG, saya yakin teman-teman mungkin semuanya mungkin ikut ya saat itu, uji kompetensi guru 2015. Nah, saat itu sebenarnya saya sebagai seorang guru yang masih terbilang junior, itu saya joining di UKG with the feeling of nothing tulus. Jadi saya tidak punya ambisi apa-apa, tapi saya menyambut positif UKG tersebut. Dan ternyata di tahun berikutnya ini yang menjadi titik balik buat saya mendapatkan undangan, Bu Kartika dan beberapa teman, mungkin ada yang saat ini berada di forum ini juga mendapatkan undangan yang sama dari GTK untuk mengikuti pembekalan calon narasumber nasional program guru pembelajar. Saat itu kami di Makassar. Dan di sana saya belajar banyak sekali dari narasumber kami. Saat itu Bu Lia Herawati dan Bu Indriati Rojan. Kemudian di situ saya juga kami berkenalan dengan Bu Pininto, dengan Bu Eli, Pak Sahadadi, dan lain-lain, di mana saya belajar banyak sekali. Kemudian belajar juga dari kolega saya, teman-teman para NS, dan itu kemudian menyadarkan saya betapa miskinnya saya akan ilmu, betapa saya harus mengupgrade diri saya. Dan selepas dari pembekalan tersebut, kami mendapatkan beberapa kesempatan untuk memfasilitasi pembekalan dan penyegaran instruktur nasional di berbagai region. Di situ saya lagi-lagi belajar banyak, kemudian berpikir bahwa saya harus mengupgrade diri saya harus kuliah lanjut ke dalam kuliah lagi S2 dalam ataupun luar negeri. Nah, di berbagai kesempatan saya ketemu sama Bu Kartika dan tanpa sengaja kita menyinggung cita-cita kita untuk kuliah lanjut ke luar negeri.
Jadi kita mulai sharing tentang beberapa beasiswa, kemudian beberapa universitas dan lain-lain. Kemudian kita ternyata punya planning yang sama ya Bu Kartika, kita pengen apply ke university-nya dulu, diterima ke university-nya dulu untuk mendapatkan LOA, letter of acceptance, sebelum apply ke beasiswanya, sebelum apply LPDP. Dan sebenarnya ini tidak wajib, jadi ketika apply LPDP, Bapak Ibu tidak harus sudah mempunyai LOA. Jadi bisa daftar LPDP dulu, lulus beasiswanya, kemudian cari LOA. Tetapi saya merasa bahwa dengan mempunyai LOA dulu, sudah diterima di university-nya dulu, saya merasa lebih confident. Oh, saya sudah siap untuk kuliah ke luar negeri. Saya sudah memenuhi syarat. Kemudian ini juga dinilai sebagai suatu plus value bagi LPDP, karena sebenarnya kita sudah diterima di universitasnya dan LPDP sebenarnya tinggal memberikan pembiayaan saja. Dan pengalaman pribadi saya ini juga menjadi golden ticket buat saya ketika saya menghadap Wali Kota Bandar Lampung. Saya menjelaskan kepada beliau bahwa saya sudah diterima di salah satu university di Inggris, dan sekarang saya ingin memohon izin dari Bapak untuk ikut seleksi beasiswanya. Dan saya yakin ini adalah salah satu alasan kenapa beliau memberikan izin kepada saya untuk mendapatkan tubel ya, tugas belajar. Jadi mendapatkan izin untuk meninggalkan tugas selama studi. Kemudian yang sangat penting adalah alasan kenapa kemudian saya memilih University of Manchester sebagai my study destination. Pemilihan university ini adalah suatu tahapan yang sangat krusial, karena ini akan menentukan di mana kita akan kuliah dan pembelajaran seperti apa yang akan kita dapatkan. Saya pribadi melakukan riset yang cukup lama, selama berbulan-bulan. Saya konsultasi kepada dosen-dosen S1 saya, kemudian saya mulai riset website university di berbagai benua ya, di Australia, kemudian di Eropa, di Amerika dan lain-lain ya. Kemudian kebetulan juga di tahun yang sama saya apply LPDP itu di pertengahan tahun 2018, dan di awal tahun 2018 saya berkesempatan untuk mengikuti sebuah teachers camp yang dikenal dengan Camp SOAR, yang kedua saat itu di Bali, yang diadakan oleh the US Embassy. Nah, di situ salah satu materi yang saya sangat tertarik adalah tentang pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya belajar tentang Socrative, Kahoot ya, kemudian QR code, Quizlet, dan masih banyak lainnya. Dan saya berkesempatan untuk mengaplikasikan ilmu tersebut di kelas saya. Saya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan ternyata hasilnya luar biasa sekali. Jadi saya tidak kesulitan lagi untuk mengengage peserta didik saya di dalam pembelajaran yang saya berikan. Jadi saya tidak harus capek-capek berbusa-busa menjelaskan kepada mereka, ini penting buat kalian. Ini manfaatnya belajar bahasa Inggris, belajar materi ini, tidak lagi. Karena motivasi mereka sudah muncul dengan sendirinya dengan membiarkan mereka untuk berinteraksi dengan teknologi. Nah, ternyata ini memang sangat reasonable, sangat make sense, karena memang mereka adalah Generation Z. Mereka adalah digital natives yang sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi di sekeliling mereka. Internet, handphone, YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sajikan apa yang menjadi kebutuhan mereka sebagai digital natives, mereka dengan otomatis engage. Nah, ini adalah salah satu titik di mana saya ingin mencari university yang mata kuliahnya itu banyak
tentang pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan finally, searching, saya menemukan University of Manchester. Nah, sebelumnya saya sempat tanya-tanya juga ke beberapa orang alumni dari university ini dan banyak yang menjadi repeat customer. Yang S2-nya di UOM, kemudian S3-nya kembali ke UOM. Dan menurut saya ini adalah suatu indikasi bahwa mereka nyaman kuliah di sana. Kemudian saya temukan tadi dari searching tadi, saya menemukan bahwa university ini mempunyai pathway yang saya butuhkan. Jadi jurusan saya adalah MA TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages, itu jurusannya, tetapi di dalamnya ada penjurusan lagi, ada spesifikasi lagi. Nah, ada 3, for your information, mungkin tertarik nanti teman-teman, ada MA TESOL with the pathway to intercultural communication, zaman S1 mungkin kalau di Unila kami ada mata kuliah CCU, Cross Cultural Understanding, nah mirip seperti itu. Kemudian ada pathway to teacher education. Jadi ini diperuntukkan untuk teacher education, not teachers, atau mungkin calon ya, prospective teacher educators. Jadi people who educate the teachers. Jadi someone like Pak Fatur, someone like Bu Indri, Pak Sahadadi, yang profesinya adalah mengeducate para teachers. Kemudian yang ketiga ini yang saya tertarik, yaitu MA TESOL with the pathway to educational technology. Nah, di situ di setiap pathway ini mata kuliahnya beda-beda, meskipun tidak tertutup kemungkinan kita ngambil mata kuliah pilihan dari pathway yang lain gitu. Nah, baik, singkat kata saya memutuskan untuk kuliah ke university ini sebagai my study destination. Kemudian tentu saja saya juga sudah riset tentang rankingnya, kemudian bahwa university ini adalah member of Russell Group. Russell Group adalah kelompok university di dunia yang itu risetnya sudah diakui, hasil risetnya diakui oleh dunia. Kemudian para pengajarnya adalah the experts in the field. Mereka adalah para profesor, para ahli di bidangnya masing-masing. Itu semua informasi bisa kita dapatkan dari websitenya, kemudian dari QS ranking dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bisa sharing lebih jauh terkait hal ini. Kemudian terkait dengan fasilitas yang saya dapatkan sebagai seorang mahasiswa di University of Manchester, sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Kartika tadi. Jadi universitas kelas dunia biasanya mempunyai akses to unlimited resources. University of Manchester berlangganan jurnal-jurnal internasional yang tidak bisa diakses oleh orang umum. Kemudian UOM juga mempunyai beberapa libraries yang sangat komplit koleksinya. Ada main library di mana kami mahasiswa bisa meminjam physical books yang koleksinya juga luar biasa banyak. Kemudian kami juga bisa order, kami juga bisa mengakses the PDF versions of the books. Jadi kita bisa download dan mungkin kita bisa manfaatkan lagi ketika kita sudah lulus. Kemudian in case ada koleksi yang mungkin tidak dimiliki oleh kampus tapi kita butuhkan, itu kita bisa order, kita bisa request ke librarian secara online, kemudian mereka akan orderkan ke publisher dan dalam hitungan 1-2 hari mereka akan email kita bahwa resources tersebut sudah available untuk kita manfaatkan. Kemudian selain library yang seperti library kebanyakan ya tadi bisa minjem buku, ada beberapa libraries yang biasa dimanfaatkan untuk tempat belajar saja. Jadi tidak untuk minjem buku, tetapi biasa digunakan oleh mahasiswa untuk berdiskusi, untuk belajar bareng, untuk baca-baca bahan kuliah dan lain sebagainya. Jadi library yang seperti ini itu biasanya sangat modern, kemudian dilengkapi dengan sofa-sofa, komputer yang bisa kita gunakan saat belajar, bahkan ada sleeping pod.
Jadi kalau kita capek, kita ngantuk, kita bisa istirahat dulu. Kita bisa tidur dulu. Nanti setelah fresh kita bisa melanjutkan untuk belajar lagi. Nah, tempat favorit saya dan teman-teman saya adalah di grup study room yang kita bisa gunakan bersama teman sekelompok kita, tapi harus di booking in advance. Kita harus booking dulu, kemudian kita bisa belajar bareng. Fasilitasnya sangat lengkap, komputer, jadi ada big screen, sofa, meja, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk belajar dan membuat kita nyaman, betah. Saya dan teman-teman bisa belajar sampai midnight, karena memang itu common di sana, mahasiswa stay in the library, bahkan boleh nginep. Jadi this type of library opens for 24 hours in a day and 7 days in a week. Jadi kita biasa seperti itu, dan di ground floor, atau di Indonesia kita sebut dengan lantai 1, di UK itu disebut dengan ground floor, itu ada cafe. Kemudian banyak juga vending machines, di mana kita bisa beli kopi pakai koin, pakai yang harganya cuma 1 atau 2 pounds. Jadi in case kita tidak ingin meninggalkan library, kita masih tetap akan bisa survive. Nah, yang tidak kalah penting adalah selain libraries adalah tentu saja tim pengajarnya. Tim pengajarnya luar biasa sekali. Mereka adalah para profesor, experts in the field yang punya publication yang luar biasa banyak dan berpengaruh di dunia pertisolan. Tetapi mereka ini sangat humble. Jadi since the very first day kami ketemu during the induction day, itu mereka sangat approachable, sangat ramah, dan saya nggak tahu ini sama nggak di Australian universities, tapi di UK, especially in the University of Manchester, itu mereka tidak menyebut diri mereka sebagai profesor, mereka tidak menyebut diri mereka sebagai lecturer. Instead, they address themselves as a tutor, tutor. Dan mereka juga meminta kami untuk memanggil mereka dengan their first name. Misalnya ada profesor yang namanya Gary Mottram, maka kami memanggilnya Gary. Gary memanggil saya Septri. Seperti itu relationship-nya, sehingga kita merasa sangat dekat, kita merasa sangat tidak ada semacam mental block bahwa yang saya hadapi ini adalah orang hebat gitu. Dan mereka juga menganggap kita sebagai professionals, meskipun saya akui bahwa saya mempunyai keterbatasan ilmu dan lain sebagainya, tapi mereka sangat menghargai apapun pertanyaan saya, apapun pendapat saya. Mereka betul-betul menjadi supporter. Jadi sesilih apapun pertanyaan yang kita berikan, mereka tidak akan menunjukkan bahwa itu silly. Mereka menganggapnya sebagai suatu hal yang unik yang bisa dikembangkan. Jadi poinnya adalah selalu to support the students. Dan kemudian terkait komunikasi, kita bisa email mereka untuk janjian, misalnya saya mau konsultasi terkait ini, kemudian kapan kira-kira beliau-beliau punya waktu untuk ketemu dengan kita. Kita bisa bikin appointment, kita bisa temuin mereka di kantor mereka sesuai dengan appointment. Dan kemudian kita juga bisa komunikasi via email. Biasanya saya kirim email during the weekdays, saya compose emailnya di weekend, kemudian saya kirim biasanya di Monday morning atau hari lain during the weekdays, dan mereka sangat responsif sekali, memberikan informasi yang sangat komprehensif, yang sangat memuaskan, yang membantu kita melihat hal yang kita bingungkan itu ya dari berbagai perspektif, yang membantu kita tentu saja untuk berpikir, untuk mencari resources yang tepat yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas kita sehari-hari. Selain itu, University of Manchester ini terkenal sebagai university with the biggest student extracurricular activities. Jadi banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kita ikuti
keagamaan, kemudian olahraga, dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa dicek di website University of Manchester. Kemudian satu hal yang ini sudah saya planningkan, tetapi karena the COVID-19 belum bisa saya wujudkan, yaitu mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa kalau bergabung di UOM atau di kampus lain, di benua lain, ini satu opportunity yang bisa teman-teman dapatkan dengan mengajar bahasa Indonesia bagi teman-temannya, bagi mahasiswa dari berbagai jurusan yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia dan mewakili Indonesia dengan mengajarkan budaya dan bahasanya tentu saja. Saya pikir itu saja perkenalan dari saya. Mungkin nanti bisa sambil question and answer ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika dan Bu Septri atas penjelasannya. Saya rasa sebuah paparan yang cukup komprehensif terkait asal sekolah, awal mula ketemu dengan beasiswa LPDP, alasan memilih perguruan tinggi, dan sedikit pengalaman selama studi di perguruan tinggi. Sekarang saatnya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Salah satunya adalah bagaimana perasaan dan pengalaman Anda saat kena lockdown di negara orang? Silahkan direspon. Ya, kebetulan ini Inggris kasusnya sangat tinggi. Saya terakhir lihat berita itu di awal Juli ya, sekitar tanggal 2, itu di angka 43.000 kematian. Kemudian, ya, tapi secara ya Eropa lagi buruk-buruknya saat itu ya? Ya, alhamdulillah sekarang sudah terakhir saya lihat kematian tertinggi itu di angka 170 sekian per hari itu bulan Juli. Tapi secara persentase sudah sangat turun. Nah, di awal-awal lockdown itu karena kita nggak kemana-mana, jadi biasanya kan aktif tiap hari pasti ke kampus, ke perpustakaan dan seterusnya. Ini totally stay at home, kecuali kita hanya untuk beli kebutuhan pokok. Jadi seperti itu. Jadi perasaan depresi itu ada, terutama di minggu-minggu awal. Kemudian rasa khawatir terhadap keluarga di Indonesia, itu yang utama. Jadi ada perasaan, jujur saya katakan ada perasaan saya bakal pulang dengan selamat nggak ke Indonesia? Karena bisa dibayangkan gitu loh, kasus di Indonesia mungkin kematian hanya puluhan per hari, di sini tuh ribuan per hari. Jadi ketika kita keluar rumah itu ketakutan, ada ketakutan yang sangat besar. Kalau kita sakit kita nggak bisa ke dokter, kita nggak bisa ke rumah sakit. Jadi secara otomatis perasaan seperti itu ada, tapi alhamdulillah support dari banyak orang, dari ya kepala sekolah, dari dosen-dosen itu luar biasa. Jadi kuliah tetap ini secara online via Zoom seperti ini. Kemudian dari komunitas, kemudian intinya adalah berserah diri, serahkan pada yang di atas. Dengan seperti itu bertahap, pelan-pelan bisa menerima keadaan, mencoba untuk mengambil sisi positifnya. Alhamdulillah sampai saat ini survive. Insya Allah doakan 2 bulan lagi bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Sebenarnya kurang lebih ceritanya sama ya Pak ya. Cuma waktu itu saya berpikiran ketika lockdown itu kan pembelajaran kan berubah menjadi online learning. Nah itu saya awal-awal itu kayak mengalami sedikit kesulitan ya. Sebenarnya kesulitannya bukan dari apa, tetapi dari dalam diri sendiri. Kesulitan untuk memotivasi diri sendiri untuk terus membaca, belajar. Di saat kita di kamar, itu kan sulitnya bukan main ya. Karena kita kan nggak ke kampus. Kalau kita ke kampus, kita kan dapat auranya, atmosfernya belajar, ketemu teman-teman, diskusi. Jadi dengan sendirinya kita terpacu. Tetapi pada saat kita sendiri di kamar, kangen keluarga, terus juga mau kemana-mana takut tertular, masih ada beban kita harus belajar. Nah,
Kalau menurut saya online justru beban belajarnya semakin besar karena kita kan nggak datang ke kelas. Iya. Jadi kita harus benar-benar memahami reading list dengan baik, terus memahami video, kita nonton video, kalau nggak ngerti kita email dosen. Tetapi kan dosen meskipun selalu kooperatif, cepet kita email pagi, siang udah dibalas, tapi kan penjelasannya dia berupa kata-kata. Jadi nggak ketemu langsung kalau kita di kelas, on kampus. Nah, menurut saya tantangannya justru lebih besar. Ya, dan kalaupun kita mau ketemu dosen kan harus janjian gitu, nggak bisa ketika kita on kampus kita nanya. Jadi lumayan stres, lumayan depressing. Sampai Nah, sekarang belum reopening ya Bu ya? Kemarin sempat reopening, cuma karena naik lagi, jadi akhirnya di strict lagi Pak. Mana-mana seperti itulah. Iya. Jadi ya lumayan untuk memotivasi diri sendiri setiap hari itu yang menurut saya tantangan yang luar biasa besar.